Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Violeta Beautifani dari kelas PAI B semester 5. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil analisis artikel dengan memadukan model penelitian pengembangan Dick and Carey. Minggu lalu sudah dijelaskan oleh ibu dosennya. Dari hasil pemaparannya tersebut ada 10 tahap, yaitu 1. Analisis kebutuhan, 2. Analisis pembelajaran, 3. Analisis pembelajaran siswa dan konteks, 4. Merumuskan tujuan performan, 5. Mengembangkan instrumen, 6. Mengembangkan strategi pembelajaran, 7. Mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran, 8. Merancang dan melakukan evaluasi formatif, 9. Melakukan revisi, dan yang 10. Merancang dan melakukan evaluasi sumatik. Itu yang sudah dijelaskan oleh ibu dosennya. Dan sekarang yaitu saya akan sedikit memaparkan hasil analisis pada artikel. Artikel yang diberikan di sini yaitu mengenai buku ajar tematik untuk sekolah SD dan MI. Hasil analisis tersebut dikaitkan dengan model pengembangan Dick and Carey. Hasil analisis yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Di berubahnya kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013, adanya perubahan kurikulum yang dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Maka dari itu, kurikulum di sini memerlukan bahan ajar versi terbaru. Yang kedua yaitu analisis pembelajaran. Di dalam artikel yang dijelaskan mengacu pada konsep buku ajar yang telah direvisi. Dalam penerapan kurikulum 2013 sendiri, pembelajaran tematiklah yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tematik sendiri merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Kemudian buku ajar yang dikeluarkan pemerintah sudah baik, namun tidak semua karakteristik di setiap sekolah sama. Untuk itu, perlu adanya pengembangan buku ajar yang harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah dan peserta didiknya. Yang ketiga yaitu analisis pembelajaran siswa atau konteks dan konteks. Di dalam artikel dijelaskan bahwa anak usia 7-11 tahun yang sesuai dengan usia anak SD atau MI, sehingga pembelajaran tematik perlu diterapkan dan konsep belajarnya sambil melakukan sesuatu. Melalui pembelajaran tematik, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajari secara holistik, bermakna, autentik, dan aktif. Yang keempat, merumuskan tujuan performan. Jadi, tujuan khusus dalam perancangan buku ajar tematik adalah untuk mengubah dan memberi sebuah pembeda buku ajar di sekolah madrasah dan sekolah umum. Yang kelima, yaitu mengembangkan instrumen. Dalam artikel pengembangan buku ajar disebutkan bahwa buku ajar tematik sebagai produk pengembangannya. Alat untuk perancangan kompetensi, materi, metode, dan lain sebagainya. Disebutkan pula buku
ajar yang baik mampu menstimulus otak siswa untuk berpikir dengan nalar yang dinamis. Yang ketiga, instrumen membuat gambaran atau daftar bentuk tabel berisi tahap-tahap yang dilakukan kolaborasi. Yang keenam yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Yang pertama, mengacu pada daya tarik pembelajarannya. Yang kedua, terdapat strategi perorganisasian sebelum mengawali. Yang ketiga, variabel penting yang menjadi kunci utamanya, yakni penghargaan dan keinginan lebih. Yang keempat, kunci utama ini terletak pada motivasi belajar, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Yang ketujuh yaitu mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Jadi bahan ajar sudah jadi, dalam memilih bahan pembelajaran itu harus yang pertama, bahan ajar sudah tercantum dalam buku tersebut, memiliki prinsip efektivitas dan efisien. Yang kedua, materi yang dituangkan bernuansa Islami dengan dirancang menggunakan gambar, ilustrasi, visual, dan warna yang menarik. Yang terakhir, dilengkapi juga doa sehari-hari serta pesan moral. Dan yang kedelapan yaitu merancang dan melakukan evaluasi formatif. Jadi terdapat uji coba kepada siswanya mengenai buku ajar yang telah dicetak. Penilaian para ahli. Buku tersebut mendapat kualitas yang baik dikarenakan hasil validasi diperoleh dari ahli materi sebesar 86,7% atau layak dan tidak perlu direvisi. Ini buku ajar tematik integral. Dan untuk buku ajar tematik terpadu mendapatkan nilai 90% dengan kualitas layak dan tidak perlu direvisi. Dan yang kesembilan yaitu melakukan evaluasi sumatif. Yang pertama, penilaian independen mengacu pada tingkat keefektifan buku ajar tematik terpadu. Yang kedua, penilaian dari siswa penyelesaian soal memperoleh hasil belajar mencapai 87,05 lebih baik dibanding dengan pretest. Yang ketiga, kemenarikan desain buku ajar mendapat hasil pengembangan memiliki tingkat kemenarikan yang tinggi. Dan yang terakhir, rata-rata penilaian siswa terhadap semua komponen mencapai 85,9% melalui instrumen angket. Terima kasih, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.